Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurhasitila Ederma dengan NIM 205091 akan mempresentasikan laporan akhir penelitian yang berjudul Peranan Motivasi Penyuluh terhadap Keaktifan Program Kelompok Tani Lubuk Sembung, Kecamatan Enam Lingkung, Kabupaten Padang Pariaman. Pertama yaitu bab 1 pendahuluan latar belakang. Peran penyuluh adalah selalu mempersiapkan warga belajar untuk pelaksanaan kegiatan intensif dalam pembelajaran agar kelompok tani ini selalu aktif meskipun pertemuan tidak dilakukan hanya seminggu sekali. Berangkat dari hal tersebut, maka peneliti membuat pengajian tentang peranan motivasi penyuluh terhadap keaktifan program kelompok tani Lubuk Sembung. Fokus penelitian yaitu berdasarkan latar belakang masalah yang dijabarkan di atas, maka fokus penelitian dari penelitian ini yaitu bagaimana peranan motivasi penyuluh dan keaktifan kelompok tani di Lubuk Sembung ini. Yang ketiga, tujuan penelitian. Berdasarkan fokus penelitian di atas, maka tujuan penelitian ini yaitu mengetahui peranan penyuluh terhadap keaktifan program kelompok tani, mengetahui apa saja implementasi hasil belajar yang telah dilakukan kelompok tani, mengetahui peran penyuluh dalam mempersiapkan warga belajar untuk pelaksanaan kegiatan belajar yang intensif. D. Manfaat penelitian. Manfaat penelitian itu pertama yang manfaat teoris, di mana penelitian ini memberikan masukan pada pengembangan ilmu pengetahuan pendidikan luar sekolah sebagai rujukan materi, pengetahuan, dan wawasan tentang penyuluhan yang menjadi salah satu program pendidikan luar sekolah. Manfaat praktisnya itu ada untuk kelompok tani dan untuk penyuluh itu sendiri. Bab 2, kajian pustaka. Penyuluh pertanian merupakan bentuk dari pendidikan luar sekolah, di mana menurut Madikontu 2009, penyuluh pertanian adalah suatu proses perubahan sosial, ekonomi, politik untuk memberdayakan dan memperkuat kemampuan masyarakat melalui proses belajar yang bersama yang partisipatif agar menjadi perubahan perilaku pada diri semua masyarakat, individu maupun kelompok. Demi terwujudnya kehidupan yang mandiri dan sejahtera berkelanjutan. Dari konsep dasar penyuluh pertanian, motivasi dapat diartikan sebagai dorongan suatu dari diri seorang untuk mencapai maksud tujuan tertentu. Konsep dasar tentang kelompok tani. Kelompok tani adalah kumpulan petani, peternak, pekebun yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kondisi lingkungan sosial ekonomi, sumber daya, dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota. Bab 3, metode penelitian. Pendekatan yang menggunakan penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Alasan peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif karena untuk mencari informasi secara lebih mendalam dan mendetail tentang peranan motivasi penyuluh terhadap keaktifan kelompok tani di Lubuk Sembung, Kecamatan Enam Lingkung. Setting penelitian. Deskripsi umum wilayah penelitian. Wilayah penelitian ini merupakan sebuah dusun kecil di Pasar Pekandangan, Kecamatan Enam Lingkung, Kabupaten Padang Pariaman. 2. Deskripsi umum tentang kelompok tani Lubuk Sembung, Kecamatan Enam Lingkung. Kelompok tani ini mulai berdiri sejak tahun 2012. Yang bimbing itu dari penyuluh yang bernama Ibu Fitramawati. Kelompok tani ini diadakan setiap sekali seminggu pada hari Rabu. Programnya terus bertukar dan berkelanjutan karena kelompok tani ini aktif dan banyak mendapat bantuan dari pemerintah dalam upaya pemberdayaan masyarakat. Next, instrumen penelitian. Berdasarkan pendekatan menggunakan, kehadiran peneliti dalam ini berperan sebagai instrumen utama selama pengumpulan data. Instrumen penelitian menjadi alat yang berguna untuk mengumpulkan data penelitian. Instrumen utama dalam pengumpulan data pada penelitian kualitatif adalah manusia. Pada penelitian ini, peneliti sendiri mengumpulkan dan data yang diperlukan dengan cara bertanya, meminta, mendengar, dan mencatat. Dari sumber data. Sumber data dalam penelitian ini diperoleh langsung dari penyuluh pertanian Lubuk Sembung, Kecamatan Enam Lingkung, Kabupaten Padang Pariaman. Oke, teknik pengumpulan data. Pada penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Ini yaitu teknik analisis dan interpretasi data, di mana yang pertama itu ada reduksi data, yang kedua ada penyajian data, dan yang ketiga ada penarikan kesimpulan ataupun verifikasi. Yaitu teknik keabsahan data. Yang pertama itu ada triangulasi sumber. Triangulasi sumber yaitu untuk mengkaji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Dan kedua itu ada triangulasi teknik. Triangulasi teknik itu untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek
data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda, yaitu teknik observasi, wawancara, dan pendukung tahap informan. Selanjutnya itu bab 4, hasil dan pembahasan penelitian. Pertama itu temuan penelitian, gambaran umum subjek penelitian. Kelompok tani merupakan lembaga yang bergerak dalam bidang pendidikan non formal yang beralamat di Lubuk Simbung. Lembaga ini berdiri sejak tahun 2012 yang lalu. Yang kedua itu hasil temuan. Yang pertama itu gambaran keaktifan program kelompok tani. Pertama itu dilihat dari tingkat kehadiran dalam program penyuluhan kelompok tani. Informasi atau data tentang gambaran keaktifan program kelompok tani dapat dilihat dari keikutsertaan peserta dalam menghadiri dan menerapkan program yang telah diberikan. Kedua itu keterlibatan pada program kelompok tani, di mana keaktifan peserta penyuluhan pada indikator keterlibatan pada program tani ini yaitu mana peserta tersebut dapat melibatkan diri pada kelompok tani yang ia ikuti. Dan ketiga itu diskusi dalam kelompok tani, gambaran tentang keaktifan peserta penyuluhan dalam diskusi kelompok tani. Yang B yaitu pembahasan. Yang pertama, peran dan motivasi penyuluh. Dengan adanya motivasi penyuluh dapat dilihat pengaruhnya dalam melaksanakan penyuluhan pertanian. Peran penyuluh dalam mengaktifkan kelompok tani. Peran penyuluh dalam mengaktifkan kelompok tani merupakan suatu rangkaian kegiatan sebagai fasilitasi proses belajar, sumber informasi pendamping, pemecahan masalah, pembinaan, pemantauan, dan evaluasi terhadap kegiatan yang berkaitan dengan perannya sebagai pembimbing, sebagai pemimpin, organisator, dinamisator, dan teknis sebagai konsultan dan sebagai pendidik. Selanjutnya itu bab 5, kesimpulan dan saran. Kesimpulan dilihat dari uraian pembahasan yang dilakukan di atas, maka kesimpulan dari peneliti yaitu gambaran keaktifan dapat dikatakan cukup tinggi pada tingkat kehadiran peserta dalam program penyuluhan pertanian ini, yang dilakukan selama 2-3 kali sebulan yang dilaksanakan pada jam 9 sampai jam 11 pagi. Gambaran hasil wawancara dengan beberapa informasi di atas dapat disimpulkan bahwa tingkat kehadiran penyuluhan bisa dikatakan cukup tinggi. Hal ini dapat dilihat dari tingkat kehadiran peserta penyuluhannya. Ketiga, gambaran data di atas, maka penyuluh dapat menyimpulkan bahwa masyarakat atau warga belajar selalu ikut melibatkan diri atau terlibat pada program penyuluhan. Selanjutnya itu saran. Dalam merancang kegiatan kelompok tani, sebaiknya kelompok tani lebih mengedepankan partisipasi anggota dalam segala hal, mulai dari perencanaan sampai evaluasi kegiatan kelompok. Pemerintah sebaiknya lebih memperhatikan kinerja penyuluh dalam proses pengembang kelompok tani, serta memberikan pelatihan yang lebih banyak kepada setiap penyuluh agar dapat menjalankan tugasnya dengan baik, serta memberikan tambahan sarana prasarana untuk kegiatan penyuluhan. Sekian pemaparan dari saya mengenai tugas akhir mata kuliah penelitian pendidikan 2. Jika ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.